Jlit. Tut, 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 tut. Halo semua, aku Arif, bos besar dari channel Jelis PH. Pilkada serentak dilaksanakan di seluruh Indonesia pada tanggal 9 Desember tahun 2020. Gimana nih? Kalian optimis nggak jagoan kalian bakal menang dan memimpin daerah kalian dengan baik? Memilih dan menaruh kepercayaan kepada pemimpin memang selalu bikin galau. Sama galaunya kayak kita milih makan buah itu sebaiknya sebelum atau sesudah makan utama ya? Mana yang lebih sehat? Nggak perlu galau berlama-lama, yuk kita cari tahu bareng-bareng. Makan buah setelah makanan utama sudah menjadi kebiasaan banyak orang. Buah ini dapat berupa buah segar atau turunan dan olahan buah seperti jus buah, bubur buah, dan dessert buah lainnya. Alasannya karena buah dapat menghilangkan rasa greasy atau berminyak di mulut setelah seseorang mengkonsumsi makanan yang tinggi kalori dan lemak. Ya, misalnya minum es jeruk setelah makan nasi goreng dan mie goreng. Tapi di sisi lain, ada juga beberapa orang yang mengkonsumsi buah sebelum makan. Alasannya karena buah mengandung tinggi serat, sehingga buah akan dicerna lama di dalam tubuh. Hal ini menyebabkan seseorang akan kenyang dalam waktu yang sangat lama dan cenderung akan mengurangi porsi makanan utama. Ini bisa dilakukan oleh orang yang ingin menurunkan berat badan. Untuk lebih detailnya lagi, Jelly akan bahas tentang 4 fakta waktu makan buah. Buah sebelum makan. Bibi Nabiah Abdul Hakim dan koleganya dari Malaysia mengatakan, kalau konsumsi buah sebelum makan membuat 17 mahasiswa merasa kenyang hingga 2 jam setelah makanan utama. Rasa kenyang ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan mahasiswa yang mengkonsumsi buah setelah makan dan tidak makan buah sama sekali. Lebih kerennya lagi nih ya, mahasiswa yang makan buah kaya serat sebelum makan utama, GLP-1-nya meningkat di menit ke-90 dan menit ke-120. GLP-1 atau glucagon like peptide 1 ini merupakan hormon yang dihasilkan oleh usus sebagai respon ketika makanan masuk ke dalam tubuh. Hormon ini akan menekan nafsu makan dan membuat insulin dikeluarkan oleh tubuh. Sementara itu, penelitian di Indonesia mengatakan kalau konsumsi buah dan juga sayur berkaitan dengan pencegahan obesitas. Pasalnya, saat seseorang makan 1 buah pisang Ambon dan semangkok brokoli sebelum makanan utama, flavonoid yang ada dalam buah dan sayur tersebut akan memberikan efek yang baik pada tubuh. Si flavonoid ini akan memberikan perlindungan yang begitu ekstra pada sel beta di pankreas kita untuk menangkal radikal-radikal bebas. Makanya si flavonoid ini disebut dengan senyawa antioksidan, dan jenis antioksidan yang berperan biasanya adalah naringin dan hesperidin. Sel beta itu pabriknya insulin. Jadi kalau si dot dilindungi, maka insulin dapat dilepaskan jauh lebih baik dalam tubuh. Insulin yang sudah dilepaskan kemudian akan membuat gula dalam makanan yang kita sebut dengan glukosa menjadi energi. Jadi, nggak ada tuh istilahnya glukosa menjadi lemak yang berlebih dan numpuk di sepanjang pembuluh darah. Karena sebagian besar glukosa sudah diubah menjadi energi. Buah setelah makan. Kebanyakan penelitian setuju untuk kita bisa mengkonsumsi buah sebelum makan. Tapi belum ada tuh penelitian yang benar-benar mengatakan kalau konsumsi buah setelah makan memberikan efek yang buruk bagi kesehatan kita. Kalaupun ada yang demikian seperti Pak Nugroho dan kawan-kawannya dari Universitas Negeri Surakarta yang mengatakan kalau mengkonsumsi buah setelah 5 menit akan meningkatkan gula darah, hasil penelitiannya ternyata belum signifikan. Atau tidak ada tuh perbedaan antara dampak makan buah sebelum dan sesudah makan. Sementara ini, peneliti lain setuju bahwa buah tetap akan memberikan fungsi antioksidan kapanpun kita memakannya. Salah satu buktinya adalah penelitian dari Maastricht University Belanda yang mengatakan kalau ada hubungan baik antara konsumsi protein dan buah yang berflavonoid dalam meningkatkan efektivitas antioksidan. Buah saat makan. Satu hal yang kita harus tahu, bahwa buah tidak harus kita makan sebelum ataupun sesudah makan, tapi juga pada saat makan. Karena sejatinya, buah tidak mau kok mengganggu proses pencernaan makanan utama dalam tubuh kita. Malah nih ya, bagi beberapa orang tertentu seperti penderita diabetes misalnya, apabila mereka mengkonsumsi buah 1-2 jam sebelum ataupun sesudah makan, dan terus-menerus begitu, gula dari buah akan lebih cepat masuk ke dalam aliran darah dan membuat gula darah akhirnya meningkat. Jadi, bagi para diabetesi, jangan segan ya untuk mengkonsumsi buah bersamaan dengan makanan utama yang mengandung tinggi protein, lemak, dan serat lainnya. Buah saat perut kosong.
Sekalipun perut kita lagi kosong dan belum makan apa-apa sama sekali, buah tetap kita bisa cemilin kok. Termasuk pilihan bagus juga untuk bisa mengkonsumsi buah di malam hari ketika perut lagi lapar banget sebelum tidur. Tapi harus buah segar ya, bukan buah olahan. Soalnya buah segar bebas dari pengawet dan mengandung serat baik yang bikin usus kita sehat walaupun tercernanya agak lama. Selama apapun buah dalam sistem pencernaan kita, buah tidak akan pernah membusuk dan mendatangkan bakteri. Karena tubuh memiliki mekanisme otomatis untuk dapat mencegahnya dengan meningkatkan asam lambung. Dan nggak ada bakteri yang tahan dengan asam lambung kita. Jadi, khusus orang-orang yang memiliki masalah gastrointestinal, konsultasikan dulu ya ke dokter terkait dengan konsumsi buah saat perut kosong. Kesimpulan dari video ini adalah secara umum buah baik dikonsumsi sebelum, saat, dan sesudah makanan utama, bahkan ketika perut lagi kosong. Jangan resah dan jangan khawatir karena buah kaya akan serat baik dan flavonoid. Tapi bagi kalian yang dalam rangka menurunkan berat badan dan mencegah obesitas, jangan lupa ya konsumsi juga sayurnya. Nah, setelah melihat video ini, kapan nih jadinya kalian makan buah? That's it for today. I hope you enjoyed this video. Don't forget to like, share, comment, and subscribe. And see you, Jolly Molly!